Saudara, viral sebuah video di media sosial, personel Provos Polres Jakarta Timur mengaku diperas oleh sesama anggota kepolisian saat mengurus kasus tanah milik orang tuanya. Korban mengaku dimintai uang 100 juta rupiah untuk pengurusan kasus. Panggil! Gua nggak peduli pimpinan lo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Enak aja lo. Gua diusir. Di mana ngusir gua? Lu ngomong di media gua baju dinas. Kapan ngusir gua? Hei, mana pimpinan lu? Mana? Mentang-mentang gua apa? Pangkat rendah gua begai. Hah? Gua punya jatah nih. Inilah sosok Madi, anggota Provos Polres Jakarta Timur yang mengamuk lantaran kecewa dengan oknum sesama polisi di institusinya. Madi mengaku saat melaporkan dugaan penyerobotan lahan milik orang tuanya, dirinya justru dimintai uang 100 juta rupiah dan tanah 1000 meter persegi oleh oknum penyidik di Polda Metro Jaya. Kenapa? Orang tua aneh itu hampir 1 abad melaporkan penyerobotan tanahnya ke Polda Metro Jaya. Kenapa dimintain biaya penyidikan coba? Mintanya sama si Madi nih. Oknum penyidik Polda itu minta sama Madi. Bukan sama orang tua aneh ngambil 1 abad. Dan minta hadiah. Memang aneh nggak ada bukti nih, memang nggak ada bukti. Kalau bicara bukti rekam, kenapa? Di saat aneh diminta masuk ke ruangan itu nggak boleh bawa HP. Pada di awal tuh kita di via telepon, bisa nggak ke Polda? Bisa. Tujuan apa? Untuk pemeriksaan berkas. Berapa bang nominal yang dimintain bang duitnya? Dia berucap itu 100 juta dan hadiah tanah 1000 meter juga. Aneh udah siap. Sementara Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Truno Yudo, buka suara soal dugaan pungli laporan Bribka Madi. Kombes Truno Yudo membenarkan ada pernyataan dari Bribka Madi dan saat ini sedang didalami polisi. Kini Madi tetap akan memperjuangkan lahan orang tuanya dan siap dengan konsekuensi jika harus dipecat dari anggota kepolisian. Tim Liputan Kompas TV. Bribka Madi mengaku dimintai uang pelicin oknum polisi di Polda Metro Jaya sebagai biaya penyidikan dugaan penyerobotan lahan milik orang tuanya. Lebih lengkap kita tanyakan langsung kepada Bribka Madi. Selamat sore, Bribka Madi. Sore, Pak. Bang Madi, awalnya Anda ada kasus tanah orang tua lalu melaporkan ke Polda Metro Jaya. Kepada siapa Anda melaporkan? Kepada oknum yang inisialnya TG. Polisi dengan inisial TG. TG. TG, polisi dengan inisial TG ini menjanjikan apa kepada Bang Madi? Dia menjanjikan kalau kita memberikan hadiah 1000 meter dan 100 juta karena nilai yang kita laporkan itu pada saat itu 3.600 meter kurang lebih. Jadi kalau kita berikan, dia akan memproses. Jika tidak diberikan, dia mengancam tidak akan diproses. Kan ternyata nyata nih sampai 2023 tidak berproses. Intinya kenapa? Pada saat dia minta itu kita nggak boleh bawa HP, so tinggal HP di luar daripada ruangan. Mungkin tujuan dia seperti itu. Pada saat dia minta kita nggak boleh ngerekam, karena setelah kita pemeriksaan berkas, di dalam pemeriksaan berkas itu ada akte-akte pihak terlapor yang nggak ada jempol. Terus ada surat pernyataan bahwa tanah itu ditempatin diberi dari calo-calo. Itu kan udah jelas sebetulnya kuat buat aneh itu sebagai pihak pelapor. Tapi Allahu Akbar ya Allah. Bang Madi, ada permintaan uang 100 juta dan 1000 meter persegi tanah untuk pengusutan kasus ini. Bang Madi menyanggupi? Ya enggak lah Pak. Enggak. Bagaimana nyanggupin? Aneh kan anggota polisi. Masa kita malah dioknumi seperti itu? Apalagi gajian, ya tetap bersyukur lah. Kita gaji walaupun cukup lah buat kita. Tapi kan enggak harus kita buat oknum penyidiknya seperti itu. Bagus kita buat apa? Buat kebutuhan kita sehari-hari. Buat apa? Yang bicaranya kita anggota polisi, diuangkan malah kita memberi. Itu kan hal yang salah. Apakah pimpinan ngajarkan seperti itu?
Nah, kan nggak mungkin, menurut Anda kan nggak mungkin gitu. Oke, Bang Madi, polisi dengan inisial TG ini posisinya apa dan pangkatnya apa? AKP. AKP. Bertugas di bagian apa? Waktu itu kalau nggak salah Kamnek. Oke, artinya setelah permintaan uang pelicin itu tidak ada sama sekali pengusutan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya? Astagfirullahaladzim. Aneh ngelapor ke Propam, tapi diskoordinasi katanya. Ngomong baik-baik dengan penyidik. Nah, terus habis itu aneh kecewa, lapor ke Mabes. Setelah lapor ke Mabes, ya bagaimana caranya kamu koordinasi yang terbaik lah buat sebagai pihak pelapor. Di situ kecewa. Makanya kenapa aneh bilang ini perjuangan 11 tahun. Perjuangan bukan sebentar di sini aneh bilang. Makanya sampai aneh ngajuin pensiun dini itu kenapa? Kecewa. Aneh kok pihak pelapor, ibaratnya orang tua yang berharap kita sebagai anggota polisi bisa lah ibaratnya bukan ingin dibantu tapi diluruskan lah sesuai dengan aturan. Begitu kita nih pelapor korban gitu. Gitu. Karena kejadian seperti itu tuh aneh sedikit cerita sebelum jadi polisi kejadian tapi belum penguasaan. Setelah jadi polisi begitu orang tua meninggal merajalela karena aneh dunia di Kalimantan Barat. Balik ke sini belum ada bangunan, masih kebun semua. Bang Madi. Kita laporkan kegiatan itu. Bang Madi, setelah melapor ke Propam dan juga ke Mabes, artinya polisi dengan inisial TG ini masih bertugas? Ya masih. Tidak ada tindakan apapun? Ya Allah, nggak ada tindakan. Ini ya kita kecewa, kenapa seperti ini gitu. Oke, ada rencana untuk mengundurkan diri karena kecewa, Bang Madi? Ya pasti Pak. Ini kan kemauan orang tua. Sebenarnya disuruh mengundurkan diri ini setelah calo-calo ini merajalela mengganggu hak orang tua, tapi belum penguasaan fisik ya. Itu yang mengundurkan diri kenapa? Kita bolak-balik Kalimantan Jakarta, Jakarta Kalimantan, begitu aja terus bolak-balik gitu. Makanya, jadi sejauh ini Anda masih anggota Polri, Bang Madi? Ya. Sejauh ini Anda masih anggota Polri? Masih. Apa dukungan yang diberikan oleh Polres Jakarta Timur? Kalau untuk Polres Jakarta Timur, belum kita ketemu dengan Bapak yang terhormat Pak Kapolres. Kalau yang dari Polda tadi malam kita gelar perkara, kita diketemukan di Krim kita diketemukan. Ya katanya mau diproses. Ya mudah-mudahan ada tindakan yang berarti. Cuma maksudnya begini, ini kan bicara haknya orang tua. Ini kan viralnya yang membuat pihak nih gerah lah, sedikit gerah. Ya mudah-mudahan dengan hal ini kebenaran serius gitu. Jangan mengintervensi, ini harus di stop viralnya. Ini harus dihentikan apa beritanya, ya nggak bisa lah. Karena Bang Madi, setelah videonya viral, Bang Madi marah-marah, dapat teguran apa? Aneh pernah diperiksa di Propos Polda Metro Jaya. Pernah diperiksa, intinya kita menerangkan bahwa memang mengetahui dibantu sama media yang amanah lah, media yang bagus lah, membantu untuk berita ini. Intinya aneh nggak melakukan pidana ini, kesalahan di mana gitu. Karena ini berjuang orang kecil, pegawai kecil, rendahan, ya ibaratnya nggak pernah dihina sama oknum ini. Lu berani ngelawan pihak terlapor semua, dia berpendidikan, orang pinter, sedangkan lu latar belakang nggak pendidikan. Memang nggak pendidikan, orang tuanya dua-duanya nggak pendidikan. Saudaranya empat-empatnya, tiga-tiganya nggak pendidikan, yang pendidik cuma 2. Okay. Itu yang terakhir ini. Gitu. Dihina lah. Sakit kan, sakit banget. Bang Madi, setelah melapor ke Propam, juga ke Mabes, belum ada tindakan. Rencananya apakah akan ada melaporkan terkait dengan perdata atau pidana terkait dengan kasus ini? Ya harus dilaporkan lah. Harus dilaporkan. Karena nilai ini kan 6.500 meter. Bukan ratusan meter, ini kan 6.500. Masa mafia, pelaku, penjolim hak orang tuanya dibiarkan bebaskan gitu aja? Ya nggak mungkin, Pak. Anda tetap melaporkan apa? Ini ada oknum yang kemarin pegawai PTSL BPN Bekasi Kota melakukan pengukuran tanpa sepengetahuan kita sebagai pemilik batas. Itu melibatkan orang kelurahan, petugas. Ini harus diungkap sebetulnya. Makanya Anda bilang, ini seberapa besar sih, seberapa kuat sih para penjolim nih? Kok kayaknya
penegak hukum nih kayak nggak ada tindakan gitu. Sedangkan ini nyata kita masih bayar pajak, di situ ada surat pernyataan dia beli dari calo-calo gitu. Kan jelas sebetulnya secara gamblang, cuma berani nggak nih penegak hukumnya? Oke, baik, terima kasih Bribka Madi. Semoga kasusnya menemui titik terang segera. Terima kasih Bribka Madi, anggota Provos Polres Jakarta Timur sudah berbagi di Kompas Petang.